Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogram mata kuliah Electronic Government. Saya kirimkan video terkait dengan perencanaan pembelajaran kita di pekan ke-5 sampai pekan ke-8. Pekan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Ujian tengah semester kita nanti itu via sistem kelola pembelajaran atau Sekolah. Jadi kita gunakan aplikasi ya, karena ini mata kuliah IGO sehingga perlu menunjukkan praktik bagaimana penggunaan aplikasi di dalam dunia pendidikan ya. Nah, sesuai dengan RPS, jadi kita selalu mengacu pada RPS ya, karena RPS itu disusun oleh tim dosen, dalam hal ini penanggung jawab mata kuliah, untuk mencapai CPL prodi kita. Jadi di dalamnya ada CPMK, ada sub CPMK ya. Nah, di sini mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara IGO dengan budaya masyarakat. Kenapa gagal itu IGO secara optimal diterapkan di unit-unit atau di berbagai daerah? Karena ada masalah di sini. Ya, kan ini kan terkait dengan manusia, masyarakat yang menggunakan. Tentu harus ada edukasi digital, perlu terbentuk masyarakat informasi dan seterusnya, dan itu harus dikondisikan. Tidak hanya membentangkan kabel optik untuk internet, tidak hanya membeli perangkat-perangkat komputer dan seterusnya, tapi bagaimana orang, bagaimana masyarakat yang menggunakan itu, dan bagaimana aparatur ya yang menjadi pelaksana itu bisa memahami dan menyelenggarakan layanan itu lewat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di pekan ke-5, jadi sebenarnya pekan ke-5, cuma kita kemarin kan mundur ya ke pekan ke-6 satu pekan, tapi ini sebenarnya pekan ke-5. Kita akan bahas materi pembentukan masyarakat informasi. Yang kedua, strategi difusi dan adaptasi budaya electronic government. Jadi ini seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa ya Anda menyimak penjelasan dosen. Kemarin kita review materi-materi lewat video ini. Saya harapkan agar menyimak materinya, ya menyimak materinya. Lalu kemudian ada tugas saya berikan di menu forum Sekolah. Jadi menu forum itu sebenarnya bisa kemudian Anda akses ya. Harusnya ada deadline, tapi ya itu tidak kita lakukan karena ada perubahan jadwal kan materi ini. Jadi boleh saja Anda mengetik intisari, kesimpulan dari apa yang Anda dengarkan dari penjelasan saya, bisa juga dari sumber-sumber lain hasil baca Anda, karena kan pada hakikatnya mahasiswa itu harus belajar mandiri, lalu buat tugas terstruktur, dan itu menurut Permendikti itu masing-masing 1 jam per SKS, jadi memang berat. Makanya 1 SKS itu dikali 3 jam, karena 1 SKS 3 jam itu 1 jamnya belajar mandiri, 1 jamnya tugas terstruktur, dan 1 jamnya tetap muka di kelas. Jadi kalau 3 SKS berarti 9 jam. 3 jam di kelas, 6 jam di luar kelas. Makanya SKS itu paling banyak 24. Gitu perhitungannya menurut Permendikti ya. Jadi kemarin ada yang hadir di Zoom. Itu kemarin kan sudah saya screenshot ya. Dan memang saya selalu begitu. Kalau kita Zoom, ada nilai untuk mereka yang hadir di Zoom dan ada nilai bagi mereka yang buka kamera. Karena ada juga yang tidak buka kamera karena masalah jaringan, masalah HP dan laptopnya, tapi itulah risiko dari sebuah kehidupan di masa di mana kita menggunakan ini. Contoh saja ya. Jadi kalau kita tidak siap misalnya
laptopnya atau HP-nya tidak memiliki kapasitas yang cukup, tentu akan bermasalah. Sama dengan petani ya, petani itu mencangkul, ada petani gunakan traktor, itu berbeda hasilnya, berbeda energi yang keluar ya, tapi investasinya juga berbeda. Sama juga kalau laptop dan HP yang kemudian kapasitasnya tidak sesuai. Kalau mau bagus sebenarnya itu kita Zoom meeting, kita menggunakan HP atau laptop kita itu memorinya setidaknya 8 GB. Pakai SSD misalnya ya. Prosesornya ya bisa Core i7 misalnya ya, boleh. Nah, tapi kalau itu kan ada keterbatasan, kita tidak bisa menampilkan ada keterbatasan. Nah, inilah yang terjadi dalam penerapan e-gov ini. Contoh konkret pada diri kita semua. Nah, kemudian keaktifan. Ya, kemarin ada beberapa yang memberi penjelasan, yaitu dianggap keaktifan, termasuk tugas yang ada di menu forum sekolah itu kan dinilai. Ada penilaian yang jelas. Kemudian di pekan ke-6, ini kan sudah lewat, ini pekan ke-6 ini kan pekan ke-6, tapi kita bawa ke pekan ke-7. Nah, ini ada diskusi, temanya masyarakat informasi. Nah, mahasiswa diharapkan ya konsepnya tetap dicari, walaupun konsepnya ini sudah dikuliahkan. Tapi realitanya itulah yang coba Anda SWOT ya. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman terkait dengan masyarakat informasi di Indonesia. Bagaimana sih itu masyarakat informasi di Indonesia? Apakah sudah mencerminkan masyarakat informasi yang ideal untuk kemudian bisa menerapkan e-gov itu dengan baik? Apa masalahnya? Temu kenali. Apa alternatif solusinya? Sampaikan. Jadi makalahnya cukup 4 saja, tidak terlalu panjang ya, 4 bagian saja. Dan setiap mahasiswa menjelaskan. Nah, nanti teknisnya, ini kan ada yang belum tahu teknis ya. Jadi kalau di pekan ke-6, yang realitanya kita lakukan di pekan ke-7 ini, ya hari Kamis, ini 4 kelompok dulu yang kemudian buat makalah. Jadi 4 kelompok buat makalah, buat PPT. Nah, itu diupload di menu tugas sekolah. Ya, kita gunakan ini aplikasi. Jadi kita menerapkan kalau mata kuliah e-gov tidak menggunakan sekolah itu bahaya, karena pasti kalau ada yang misalnya kita nanti AUNKIA ya, karena kita mau di akreditasi internasional versi ASEAN ya. Ya pasti ini kalau bilang kita menggunakan teknologi apa, tiba-tiba bilang mana mata kuliah yang mensupport itu teknologi e-gov, pasti dicari di mana aplikasi yang digunakan, lalu tidak ada kan masalah. Makanya kita gunakan ini ya adik-adik ya. Nah, jadi diupload di situ. Cuma ketua dan ketua kelas saja yang mengupload itu file makalah dan PPT. Ya. Nilainya tentu nilai kelompok kan. Makanya kalau tidak berpartisipasi temannya tidak usah masukkan di kelompok. Itu nilai kejujuran juga ada di situ ya. Kemudian buat video presentasi. Siapkan itu video presentasi. Nanti video presentasinya bisa dikirim via Google Drive. Jadi kita menggunakan ini. Daripada filenya dimasukkan, virusnya juga ikut, kan kasihan itu laptopnya dosen. Nah, gunakan Google Drive. Di Google Drive lah itu dikumpulkan itu video presentasi. Tapi ingat bahwa nanti ya itu akan ditampilkan. Kita bisa pilih, karena ini kan 2 kelas digabung. Jadi kita bisa pilih. Misalnya nanti kelompok 1A, 2B, 3A, 4B, 4 kelompok yang ditampilkan video presentasinya, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan di situ, nanti kita masuk di sekolah lagi di menu forum internal group. Nanti berdiskusi di situ. Sehingga kita bisa memahami bahwa fase-fase e-gov itu kan tadi ada fase publish, ada fase interaktif. Nah, sekolah di menu forum itu internal group itu ada interaktif. Ada interaktif. Jadi kita praktik ini ya lewat sekolah. Nah, kemudian bagaimana kan kelompok 5 sampai 8, nah ini menyimak presentasinya lalu dia masuk ke menu forum. Ada di menu forum yang disiapkan, menu forum untuk pekan 6-7. Jadi masuk di 6-7. Nanti kelompok 1 sampai 4 pekan berikutnya juga masuk di forum itu untuk mengetik intisarinya. Jadi pada hakikatnya ada kelompok yang presentasi, ada kelompok dari peserta, tapi tidak hanya menonton saja, tapi ikut juga menyimak dengan baik ya. Kemudian pekan ke-7, ini pekan ke-7 seharusnya ya, tapi kita akan lakukan ini di pekan ke-8. Nah, bagaimana strategi difusi? Ini kan e-gov ini terkait budaya. Bagaimana budaya baru ya, karena ya ada budaya baru. Jadi bisa nanti kan budaya lamanya ini kan manual. Lalu kemudian kita akan gunakan budaya online. Itu kan sebuah hal yang berbeda. Dan itu perlu pembiasaan.
perlu diinternalisasi, ada proses akulturasi di situ, ada proses enkulturasi, proses belajar. Tidak bisa juga dipaksakan langsung full semua, bisa jadi shock culture di sana, bisa terjadi masalah besar, ya. Akhirnya teknologi menurut masyarakat jadi menyusahkan, menghambat, akhirnya ditinggalkan. Itu harus ada strategi supaya kemudian itu dipahami sebagai sesuatu yang menguntungkan, memudahkan, jangan sebaliknya. Nah, kemudian di pembahasannya ya Anda lihat realita bagaimana strategi difusi dan adaptasi budaya IGOP Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Apa masalahnya? Apa alternatif solusinya? Kelompok 5-8 karena 4 kelompok sebelumnya sudah presentasi di materi masyarakat informasi. Nah, sekarang kelompok 5-8 itu yang kemudian presentasi. Karena buat makalah PPT masuk di sekolah lewat ketua kelas, lalu kemudian video presentasi dibuat. Ya, 10-15 menit. Ya, karena kita sudah atur ini manajemen pembelajaran. Kelompok 5-8, itu yang kemudian disimak materinya oleh kelompok 1 dan sampai 4. Kelompok 1-4 anggotanya ingat individu, itu mengetik intisari dari materi-materi diskusi ini. Ya, intisari itu ya jangan terlalu panjang, biar satu paragraf. Mari kita belajar, ya itu satu paragraf. Paragraf itu kan begini. Huruf-huruf itu menjadi kata. Kata itu menjadi kalimat, kalimat itu menjadi paragraf. Jadi paragraf itu setidaknya 2 kalimat. Dan buat kalimat itu kan ada namanya kalimat utama, ada namanya kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Belajar untuk itu supaya tidak terlalu neko-neko, tapi itu disebut to the point. Intisari, simpulannya to the point. Ya, conclusion-nya, bukan summary. Bukan summary. Summary itu rangkuman. Banyak. Nah, sama ini nilainya, ada nilaian ya, tapi ingat ini dilakukan di pekan ke-8, bukan di pekan ke-7. Karena kita mundur 1 pekan ya. Nah, pekan ke-8-nya nanti absennya tetap pekan ke-7, tapi dilakukan di pekan ke-8. Nanti pekan ke-8 untuk ujian, nanti di akhir pekan. Kita akan buka soal di sekolah. Nanti Anda bisa ujian lewat sekolah. Oke. Baik, adik-adik yang saya banggakan, kita masuk di materi pekan ke-6 yang kita lakukan kemarin di pekan ke-7 ya. Nah, ini kalaupun Anda tidak membuat intisari atau kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, setidaknya Anda cari literatur itu, baru kemudian intisarinya apa, itu yang Anda ketik di menu forum sekolah ya. Menu forum pekan ke-5 ya, walaupun ini dilakukannya di pekan ke-6. Nah, ini anggota kelompok, ini sub-sub materinya nih, sub-sub materinya. Jangan materi besarnya dicari intisarinya, tapi sub-sub materinya supaya lebih fokus dan terbagi rata. Semua sub materi terbahas ya. Nah, ini 1-5. Nanti kelompok 6, 7, 8 ini ya. Jadi ini sub materinya. Jadi buat intisari sesuai sub materinya. Ya, oke. Nah, kita lihat tentang apa sih itu yang disebut dengan masyarakat informasi ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat informasi, ya masyarakat informasi itu atau information society ya, sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan kegiatan ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru ya, New Information and Communication Technologies ya, ICTs. Jadi ya kita lihat nih sekarang, jadi orang buka lapak itu bukan hanya lapak material ya, ada tokonya, ada rukonya, tapi sekarang ya laptopnya, gadgetnya, kemudian HP-nya ya jadi apa? Jadi lapak baginya. Jadi itu bagaimana membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. Jadi ya sama dengan dulu ojek di pangkalan ya. Dia ojek pengkolan ya.
ada di lorong-lorong di sana nunggu penumpang. Ini kalau dia tidak segera bermetamorfosis ya, berganti menuju yang daring, yang online, dia akan ketinggalan. Terjadi konflik terus. Dia sudah lihat orang bawa penumpang, dia marah-marah. Nah, akhirnya sekarang kan sudah berubah. Akhirnya harus berubah. Ya, sehingga ya gunakan aplikasi. Ya, penumpang mencari tumpangan, mencari pengojek, bukan sebaliknya. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat informasi ini, bahwa ada yang mengatakan begini ya pengertiannya, bahwa dia bicara suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Jadi manipulasi suatu informasi itu maksudnya bukan berarti memanipulasi untuk hal yang buruk, tapi bagaimana informasi itu diolah dengan baik. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan informasi adalah inti dari kegiatan teknologi baru ini. Ya, jadi memiliki implikasi untuk segala aspek. Ya, aspek masyarakat dan ekonomi kita. Teknologi itu merubah cara kita melakukan bisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan waktu. Sama sekarang ini di masa pandemi, orang tidak bisa bertemu karena tidak boleh ada kerumunan, ya, bisa mentransfer virus dari orang ke orang dan seterusnya, sehingga kita gunakan media daring. Kita gunakan aplikasi-aplikasi, ada yang menggunakan misalnya Google Meet, ada yang menggunakan Zoom Meeting, tergantung pilihan-pilihan. Nah, lahirlah itu peluang-peluang bisnis baru. Harus beli akun secara premium ya, dibayar. Itu muncul. Jadi itu memudahkan. Ada orang yang kuliah sementara di Sopeng atau ada yang di Jakarta, ya dosen juga bisa melakukan aktivitasnya secara bersamaan, ya. Aktivitas berbeda itu, tapi itu kan tentu di situ ada nilai-nilai ya yang mesti juga dijaga, ya. Nah, artinya apa? Ada tantangan baru. Jadi karena ada perubahan itu pasti ada tantangan baru. Tantangan ya bagi pemerintah kita. Hukum juga bergerak, harus bergerak. Kalau dulu hukumnya konvensional, sekarang harus ada hukum yang mana mengatur itu delik-delik yang dilakukan secara online. Ya memang ada undang-undang ICT ya, undang-undang IT ya, informasi dan transaksi elektronik. Tapi itu tentu tidak cukup, harus ada hal-hal yang lain yang mengatur delik-delik, mengatur aktivitas hukum masyarakat. Ya, sehingga ada cyber law ya untuk bisa menangani cybercrime. Karena begini, dulu sederhana, TKP-nya jelas, orang pelakunya jelas, korbannya jelas, dan itu bisa saja sekampungnya, se-RT-nya. Sekarang ini berbeda. Bisa pelakunya dari negara berbeda dengan korbannya, berbeda aktivitas ekonomi di negara lain. Nah, akhirnya kemudian perlu ada sistem hukum yang mengatur, perlu ada perubahan lah begitu. Ya, jadi itu tuh hukum kita, pemerintah kita harus juga menyiapkan diri untuk bisa ke situ, sehingga ya tidak lagi sama dengan ini di jalan tol. Di tol itu dulu kita bayar manual, sekarang kan pakai kartu ya, pakai elektronik. Dan akhirnya kemudian itu bisa orang-orang yang tidak memiliki skill khusus itu bisa diganti oleh teknologi. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai apa sih ciri-cirinya ini masyarakat informasi. Ya. Jadi apa ciri-ciri dari masyarakat informasi itu? Jadi kalau kita bicara masyarakat informasi itu ya adanya level intensitas informasi yang tinggi, kebutuhan informasi yang tinggi. Lihat sekarang ini generasi alpha kan sekarang ini. Yang lahir dari generasi X, Y, Z gitu. Jadi artinya apa? Sekarang ini orang bilang ini kita dulu lihat HP itu nanti pada saat kita sudah kuliah. Nah, ini anak-anak baru lahir ya balita begitu sudah pegang-pegang HP itu. Walaupun ada dampak negatifnya pasti ada, tapi itu menunjukkan bahwa ya ada level intensitas informasi yang tinggi. Baru bangun tiba-tiba ambil HP. Sambil makan itu juga akan efek-efek buruknya. Hanya HP ada di depan. Ya. Ya kalau itu untuk kepentingan yang bermanfaat, yang positif tidak masalah sebenarnya.
Jadi level intensitas informasi itu di organisasi-organisasi, di tempat kerja itu. Kemudian penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, bisnis. Ada kemampuan pertukaran data digital yang cepat. Nah, itu masyarakat informasi. Cuma memang kita ini budaya materialnya jalan, lalu kemudian terbentuk budaya material, itu yang bahaya. Ya, sama juga dalam pembelajaran kita. Kalau misalnya di Finlandia, di Jepang, itu kan diajarkan nilai-nilai dulu. Nilai dulu baru masuk pengetahuan. Jadi afektif psikomotoriknya dulu terbentuk, baru kognitifnya. Ini kita lain kan, kognitifnya yang selalu didorong, dipaksa, akhirnya yang korup, yang menyelewengkan kewenangan, itu juga orang-orang yang pendidikannya tinggi. Nah, sama ini dalam teknologi. Ada orang yang sudah karena punya uang, beli HP, HP-nya canggih, mahal, banyak sekali menu-menunya di dalam, fitur-fiturnya, tapi yang digunakan hanya telepon, terima telepon, SMS-an. Nah, itu artinya mubazir ini alat. Ya, apalagi kalau yang dia gunakan itu hal-hal yang bisa bertentangan dengan undang-undang ITE, bisa ditangkap dia. Jadi ini masalah informasi, itu bukan hanya persoalan bagaimana budaya material itu, penggunaan teknologi itu, ya, yang bisa diperbaiki. Bagaimana kemudian pengetahuan, nilai-nilai, norma itu ditaati. Jangan-jangan juga mahasiswa kita di sini ini belum baca itu undang-undang ITE. Harus baca itu detailnya. Walaupun banyak mengatakan di situ ada pasal-pasal yang sangat elastis ya, yang bisa digunakan oleh penguasa untuk membungkam demokrasi, untuk membungkam hak-hak konstitusional kita berpendapat. Tapi ya itulah realita yang mesti dibicarakan bersama kepada mereka yang bisa merubah di Mahkamah Konstitusi kah, atau di DPR kah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat informasi, ini ada seorang ahli ya, namanya Manuel Castells ya. Dia memiliki pandangan tentang masyarakat informasi, bahwa masyarakat informasi itu menurut perspektifnya Manuel Castells, dia melihat bahwa ada beberapa gambarannya ya. Pertama, bahwa kalau kita bicara masyarakat informasi, ya kita melihat dalam konteks adanya informasionalisme, informasionalisme, ya. Jadi isme informasi. Kemudian yang kedua, bahwa ada masyarakat jaringan, network society. Kemudian ada perekonomian global atau ekonomi informasional. Kemudian ada transformasi angkatan kerja. Kemudian ada global city, masyarakat global ya, dan ada cyber culture, ya, budaya cyber ya, budaya digital, kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, kalau kita bicara informasionalisme, di sini dikatakan bahwa merupakan suatu mode perkembangan di mana sumber utama produktivitas terdapat pada optimalisasi kombinasi faktor-faktor produksi berbasis pengetahuan dan informasi. Makanya ini kan sekarang ada kalau belajar manajemen. Di situ kan biasanya kita belajar tentang sumber daya ya, bahwa ada 6 sumber daya itu. Sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian modal ya, metode, pasar, ya itu. Tapi plus sekarang, plus 1, plus I, informasi itu sudah menjadi sumber daya. Karena informasi itu bisa membuat seseorang bisa mendapatkan momentum, dan kemudian dia menggunakan dengan baik, bisa mendapatkan keuntungan besar. Kalau informasi tidak ditemukan, yang bisa kemudian tidak bisa mendapatkan peluang. Jadi ya itulah yang kemudian disebut sebagai informasionalisme ya, bahwa teknologi, komputer dan aliran informasi itu kan merubah dunia ya, bahkan menimbulkan permasalahan pada bidang sosial, ekonomi dan budaya. Nah, jadi sekali lagi bahwa bicara informasionalisme di masyarakat informasi itu berarti bahwa ada optimalisasi kombinasi faktor-faktor produksi berbasis pengetahuan dan informasi, sehingga ya perlu menghasilkan suatu proses inovasi teknik
yang bersifat akumulatif serta berpengaruh signifikan terhadap organisasi sosial. Ya, kemudian kalau kita bicara perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan informasi dan teknologi informasi, inilah yang disebut sebagai masyarakat jaringan atau network society. Makanya di bagian kedua ini, menurut Manuel Castells adalah masyarakat jaringan atau network society. Di sini ada kapitalisme informasional, ada masyarakat informasi sendiri, kemudian ada informasionalisme seperti yang di bagian pertama. Nah, di sini bahwa inilah yang mempengaruhi sehingga terbentuk yang disebut dengan masyarakat jaringan. Nah, penjelasan selanjutnya bahwa kalau kita bicara masyarakat jaringan, kan ini sebenarnya berawal di adanya revolusi informasi di Amerika pada tahun 70-an ya, sehingga menyebabkan perubahan luar biasa pada pengelolaan dan peran informasi, melahirkan restrukturisasi fundamental pada sistem kapitalis yang biasa disebut dengan kapitalisme informasional, yaitu di tahun 70-an. Nah, disinilah muncul masyarakat informasi. Nah, akhirnya kemudian itulah yang mendorong akhirnya lahirlah yang disebut dengan ekonomi informasional. Jadi dikatakan bahwa dengan adanya jaringan atau network ini memungkinkan komunikasi berjalan ke semua arah pada level struktur manapun tanpa perlu diwakilkan. Nah, dengan adanya jaringan maka seyogianya pemberdayaan masyarakat informasi dapat dilakukan ke semua lapisan masyarakat. Nah, jaringan menjadi hal penting karena adanya jaringan setiap individu berhubungan satu sama lain, saling terbuka, mampu berkembang dinamis, mampu bergerak ke arah yang lebih baik, kan tidak bisa dibendung. Sekat-sekat geografi itu menjadi apa? Menjadi tidak lagi menghalangi. Kan dulu ya orang terhalangi oleh sekat-sekat geografi dan itu banyak bertumpu pada teknologi transportasi ya untuk berada. Makanya dulu ada istilah kita tidak bisa berada di ruang-ruang yang berbeda di waktu yang sama. Sekarang tidak. Kita bisa meeting di Sospol, meeting juga di kantor pusat, meeting juga di organisasi daerah, di IKA, dan seterusnya. Yang penting tersedia hardware-nya. Misalnya tersedia 3 laptop, kita bisa berada di ruang-ruang yang berbeda, ruang-ruang virtual tentu ya. Nah, selanjutnya adalah ekonomi informasional. Apa maksudnya itu dari penciri dari masyarakat informasi itu adalah adanya ekonomi informasional. Jadi apa itu ekonomi informasional? Adalah perekonomian perusahaan, perekonomian di suatu wilayah atau negara yang sumber produktivitas dan daya saingnya sangat tergantung pada dukungan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi pengolahan yang mereka miliki, termasuk teknologi manajemen dan manajemen teknologi. Ya, jadi silakan dibaca lebih lanjut mengenai itu. Ya, bahwa kita bisa mengatakan bahwa ekonomi sebenarnya mengalami dinamika. Jadi kalau belajar ekonomi pemerintahan kan kita bisa lihat di situ ada banyak ya, banyak aliran, ada alirannya klasik, Smith dan seterusnya sampai neoklasik, liberal, neoliberal dan seterusnya. Nah, dinamika itu tentu ditandai dengan perubahan bentuk ekonomi tradisional menjadi ekonomi baru. Jadi sekali lagi bahwa bangkitnya ekonomi informasional itu bersifat global, muncul bentuk organisasional baru, perusahaan jaringan. Jadi ini mengikuti perkembangannya. Jadi sifatnya terbuka, melakukan ekspansi tanpa batas, dinamis dan mampu berinovasi tanpa merusak sistem. Jadi selanjutnya yang keempat adalah adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Jadi kalau kita bicara penggunaan teknologi itu membuka peluang jenis pekerjaan baru, walaupun dia kadang membunuh pekerjaan lama, ya. Sama itu yang namanya Pak Pos. Dulu Pak Pos itu kita tunggu-tunggu bawa surat apa. Sekarang kan akhirnya berubah. SMS-an, video call kan akhirnya kemudian tidak perlu lagi ada ucapan selamat dalam bentuk kertas-kertas, ya. Nah, perkembangan ini memunculkan pertumbuhan lapangan pekerjaan mandiri, pekerjaan temporer, dan paruh waktu yang bisa dibayar sangat tinggi tergantung pada kualitas hasil kerja yang diberikan. Misalnya, apa pekerjaan tak?
content creator. Itu ada kantornya di mana-mana. Nah, jadi artinya apa? Ya sama juga itu. Apa tugas tak? Apa pekerjaan tak? Ojol. Jam kerja bisa diatur dan seterusnya. Sambil kerja juga secara formal, dia bisa juga kerja secara informal. Jadi ada pengaturan dengan ini ya, dengan masyarakat informasi, dengan perkembangan teknologi. Kemudian selanjutnya adalah global city. Ada istilah global city, masyarakat masyarakat global ya. Tapi jangan dibayangkan masyarakat global itu masyarakat seperti negara bangsa. Ya, jadi di sini katakan waktu bermetamorfosis oleh ruang arus menciptakan apa yang disebut dengan waktu abadi. Jadi apa ya? Ruang-ruang itu seperti hilang. Ruang-ruang seperti karena memang ruang-ruang yang muncul ruang-ruang virtual, bukan ruang-ruang material ya. Jadi ada pemusnahan ruang oleh waktu atau ruang kompresi komunikasi global seketika mengalir membuat ruang menyusut, ya kan? Nah, itu kan dulu tergantung mode transportasi dulu di masa tradisional kan orang jalan kaki lama, dunia serasa luas. Tiba-tiba ada mobil, ada pesawat jet misalnya, itu yang kencang bisa membuat dunia semakin sempit. Tapi dengan ini kita bisa tidak bergerak, kita berada di tempat, akhirnya kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat di luar sana. Jadi terbentuk globalisasi. Jadi sebenarnya ini kota global itu terbuat dari banyak potongan-potongan kota di seluruh dunia. Sebuah kota global bukan tempat, tapi merupakan proses. Jadi kata kunci dari global city di masyarakat informasi itu adalah proses. Jadi bukan tempat itu kota global itu, tapi tempat juga. Di WA sekarang ada kan grup-grup WA ya, baik di Facebook, grup di situ. Nah, dia bisa melahirkan itu kota global yang terhubung dengan berbagai bangsa kan. Jadi sekali lagi global city itu bukan tempat material, tapi ada proses di situ yang berlangsung ya. Kemudian selanjutnya adalah cyber culture. Nah, ini budaya. Jadi sekali lagi bahwa tadi di materi sebelumnya kita bahas yang namanya edukasi digital ya, karena perlu ada cyber culture supaya tidak terjadi shock culture ya. Jadi kalau kita bicara cyber culture ini bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat besar memberi perkembangan yang luar biasa, dampak yang luar biasa bagi perkembangan masyarakat sehingga dia melahirkan sebuah pola masyarakat baru. Kan budaya itu kan 3. Budaya itu ide gagasan, lahir pola tindakan, lalu kemudian ada benda hasil karya. Iya, bahwa ini pandemi. Oh, ini susah untuk bertemu di ruang-ruang material. Oh, perlu ada pertemuan virtual. Nah, itulah ide. Ide untuk bagaimana kira-kira memfasilitasi pertemuan virtual. Lahirlah pola-pola tindakan, ramai-ramai bikin perusahaan-perusahaan itu bikin. Ya, ada di Google Meet, ada lagi Zoom meeting. Ya, WA juga bisa beberapa orang berinteraksi dalam sebuah meeting. Jadi ada aktivitas yang pola yang sama. Ya. Lalu kemudian lahirlah wujudnya. Adalah itu yang namanya Zoom meeting, ya. Ada Google Meet dan seterusnya yang bisa diakses dengan cara yang berbeda kan. Jadi dikatakan di sini bahwa teknologi dapat menciptakan masyarakat, ya. Jadi apakah teknologi dapat menciptakan masyarakat? Tentu tidak. Tapi teknologi merupakan bagian dari masyarakat. Tapi teknologi itu bisa berubah. Iya, sederhana saya di kampung dulu orang pergi ke sumur ambil air, tiba-tiba PDAM masuk, air masuk di rumahnya hanya buka kerannya saja, selesai. Sehingga itu melahirkan ada hal baru di situ. Ya dulunya orang bertemu di sumur, berbincang, ya melahirkan informasi-informasi pengetahuan baru. Walaupun tentu proses sosialnya bisa asosiatif ya, bisa ada konflik dan seterusnya, tapi akhirnya hidup dari masyarakat. Nanti tiba-tiba kita hanya di rumah, tidak perlu bergerak, ini nanti bisa jadi ada efeknya, mungkin efek kesehatan juga ya, tidak banyak gerak. Ya, di rumah, tidak perlu ke pasar, datang itu semua bahan-bahan makanan ya, atau kalau perlu tidak perlu lagi dimasak, datang yang siap saji. Itu kan apa ya? Mau bayar apa, SMS banking selesai, tidak perlu lagi pergi di ATM. Kalau dulu kan ATM itu menjadi apa ya? Tidak perlu ke teller, di ATM saja. Sekarang kan tidak perlu ATM. SMS banking sudah ya.
Tapi butuh ada kuota, penjual kuota ramah, ya itu ada rangkaian-rangkaian ya, yang mana itu merupakan sebuah keterhubungan. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa di era masyarakat post industri ya, di era masyarakat post industri itu ada ada hal yang tentu berbeda, yang mana itu bisa bisa melahirkan masalah kalau tidak diselesaikan dengan baik. Jadi realitas sosial itu dikatakan mati, diambil alih oleh realitas yang bersifat virtual, ya. Jadi realitas cyberspace. Jadi nanti lebih lanjut ya. Tapi kan kita tidak masuk di situ, nanti kita jadi ada teknologi informasi atau informatika, bukan di situ sebenarnya. Kita memahami ini bahwa sebagai pemerintah kan perlu melakukan pengaturan. Kan fungsi pemerintahan itu kan pengaturan salah satunya. Ya, ada pelayanan. Bagaimana caranya pelayanan dilakukan? Menggunakan ini. Jadi ini saja medianya saja. Medianya. Tapi kalau tidak tahu bagaimana media itu digunakan dan bagaimana media itu bisa secara masif dipahami oleh masyarakat, ya itu bahaya. Di situ ada banyak kita sebagai masyarakat pemerintahan. Ya. Nah, perlu ada pengaturan. Teknologi itu untuk manusia. Maka manusia harus mengatur itu supaya teknologinya bermanfaat. Tidak justru sebaliknya. Kan bisa juga ada cybercrime di situ kan. Nah, di sini dikatakan bahwa dunia baru yang dimediasi oleh hadirnya teknologi informasi yang semakin maju dan super canggih itu melahirkan hal-hal yang serba virtual. Ada kebudayaan virtual, ada komunikasi virtual, ada banyak lagi. Dan walaupun tidak ada pandemi, itu walaupun tidak ada kemarin yang namanya ojek online itu kan muncul sebelum pandemi. Muncul sebelum pandemi. Jadi nanti itu ke depannya itu. Karena yang dibeli itu bukan hanya barang yang berkualitas, tapi kenyamanan, pelayanan, tidak perlu lagi di sana antri lama. Jadi swasta sudah menggunakan itu, nah sektor publik juga harus. Jadi artinya apa? Masyarakat kita mengurus data kependudukan, perizinan, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengapa masyarakat informasi itu penting? Mengapa masyarakat informasi itu penting? Ya pasti penting lah. Karena kalau tidak terbentuk masyarakat informasi, maka kemudian e-gov tidak bisa jalan. Ya saja kalau yang ada di situ adalah masyarakat yang masih berpikir manual, lebih enak manual saja. Nah, itu kan bahaya. Bahaya karena kalau ada hal-hal yang kemudian membuat kita tidak bisa hadir di sebuah tempat, maka yang manual itu menjadi masalah. Ya, paling bisa mungkin hybrid, mix antara yang manual dengan yang online. Di sini dikatakan bahwa masyarakat informasi itu menghadapkan kita pada tantangan-tantangan baru. Jadi ada tantangan baru memang. Tantangannya berat. Saya mau ngajar. Dulu ngajar di kelas, ya. Saya dosen di kelas mengajar itu kan terbatas. Yang lihat itu hanya 40 mahasiswa, dibatasi oleh dinding-dinding ruangan. Sekarang ini kalau misalnya kita ngajar via online, ya bisa saja bapaknya mahasiswa ada di sampingnya. Sehingga tentu hal-hal yang disampaikan itu akan sangat akan sangat berisiko kalau hal-hal yang mungkin tidak berkaitan atau hal yang kontroversial. Belum lagi kalau itu misalnya kita bawa ke YouTube misalnya untuk dilihat, itu bisa juga kalau banyak orang. Sehingga legalitasnya perlu diperhatikan karena bisa digugat kalau itu sebuah plagiat atau melanggar paten ya atau haki gitu. Nah ini tantangan baru itu. Jadi di masyarakat informasi itu ya masyarakat yang taat hukum karena bisa kita saling menggugat ya, bisa saling somasi misalnya. Ya sehingga ada keterbukaan lah. Memang itu kan dengan e-gov ini terbentuk masyarakat informasi itu prinsip-prinsip dari good governance itu bisa jalan. Ada pertanggungjawaban karena yang namanya yang digital itu ada rekam jejak. Susah rekam jejak. Jadi begitulah sebenarnya ya juga kehidupan dunia. Jadi Allah itu pasti punya alat perekam yang lebih canggih daripada manusia. Nah ini kan kalau menggunakan layanan online kan ada rekam jejak sehingga tidak boleh sama dengan orang-orang itu yang
ngomong A hari ini, besok dia ngomong B, itu bisa dibuka bahwa Anda dulu pernah ngomong A. Sama ini, jadi masyarakat informasi itu menghadapkan pada tantangan-tantangan baru, ada kesempatan, ya, ada peluang pasti, peluang perkembangan-perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Walaupun kita tahu, ya, dampak dari teknologi informasi dan komunikasi ini, ya, bisa kemudian juga berdampak negatif. Tapi ya kuncinya ya bagaimana peluang itu untuk kemaslahatan, ya. Jadi koneksi-koneksi di mana tantangan tradisional menerima apa yang mungkin dan ketika hal tersebut menjadi mungkin, artinya begini. Ada hal yang tidak mungkin dilakukan kalau caranya tradisional, sementara bisa dilakukan pada saat itu sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, nanti dicari lebih jauh, ya, supaya bisa ini. Yang selanjutnya adalah apa peran dari ICT itu, ya. Biasa juga kan disingkat dalam bahasa TIC, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kalau ini kan information and communication technologies. Tentu berperan lah, ya, perlu berperan. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini, tidak ada medianya. Sama saya katakan di materi pekan 2 sampai 4, ya, bahwa ibaratnya ini kan jalanan, ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, jalanan. Jadi jalanan itu infrastruktur, ya, prasarananya jalanan. Kemudian ada mobil, kendaraan di situ. Tapi itu tidak cukup. Tapi kalau tidak ada jalanan dan mobil, bagaimana caranya muatan bisa sampai? Kan gitu. Tapi apa artinya jalanan dan mobil kalau kemudian sopirnya tidak profesional, ugal-ugalan, bisa menjerumuskan. Atau sopir profesional bisa bawa mobil dengan baik di jalanan yang mulus, tapi muatan tidak ada. Apa yang bisa dibawa sampai ke pasar misalnya, kalau itu terkait dengan ekonomi. Nah, sama juga dengan ini. Sama juga dengan apa namanya, dengan ICT ini. Dia sarana pembangunan ekonomi, sosial, dan memenuhi sasaran pembangunan. Nah, penting untuk terwujudnya lingkungan ekonomi global yang berpengaruh dan oleh karenanya memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan menghapus kemiskinan. Jadi ICT itu, ya, berpeluang juga memberdayakan masyarakat. Pokoknya bahwa ICT itu bisa membangun juga kapasitas dan keterampilan untuk menciptakan peluang kerja yang lebih banyak, membantu usaha UMKM, ya, menciptakan partisipasi, ya, menginformasikan pembuat keputusan pada setiap level, ya. Jadi apa namanya, ICT penting karena dia media, sarana, ya, sarana. Nah, tapi sebagai masalah pemerintahan yang paling pokok adalah muatan. Tidak bisa interaktif dan transaksi kalau tidak ada muatan, konten, ya. Sehingga di situ memang perlu ada perpaduan antara sumber daya manusia IT dengan sumber daya manusia teknisnya. Tidak bisa dikatakan bahwa ada yang lebih penting dibanding yang lain. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Ini kan masyarakat agraris, ya. Ada masyarakat yang ini society 1.0. Jadi itu masyarakat berpindah dulu, ya, hidup berpindah, nomaden, ya. Kemudian lahirlah masyarakat agraris. Sudah itu masyarakat industri. Nah, di atasnya lagi itulah masyarakat informasi. Nah, tentu kalau kita mau membedakan kita mau membedakan ini semua, maka, ya, kita bisa melihat dari 6 sudut pandang, ya. Yang pertama adalah sumber daya yang dikelola. Bagaimana itu sumber daya yang dikelola? Kalau bicara sumber daya yang dikelola, nah, itu kalau masyarakat agraris tentu mengelola, ya, sumber daya alam, ya, dan sumber daya manusia. Dia ada angin, ya, gunakan angin. Misalnya angin, kalau misalnya bicara masyarakat tradisional, ya, pelaut misalnya gunakan angin, layar, lalu kemudian dia ke laut, kembali juga. Makanya penting itu angin darat, angin laut, ya, di mana mereka berangkat dan pulang ke pantai. Jadi dia gunakan angin, air, tanah,
dan manusia itu sumber daya. Kemudian kalau masyarakat industri, dia membuat tenaga, ada listrik, ya, tentu ada bahan bakar yang dia gunakan, ya, karena alat itu butuh bahan bakar. Sementara kalau masyarakat informasi, tentu sumber daya yang diolah itu informasi. Informasi berarti ada transmisi data, ada komputer yang dibutuhkan. Ya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa? Kalau tadi sumber daya yang diolah, ini sumber daya yang dibutuhkan apa? Sumber daya yang dibutuhkan kalau masyarakat agraris itu bahan mentah, alam ya. Sementara kalau masyarakat industri dia butuh modal, itu yang dibutuhkan. Nah, masyarakat informasi dia butuh pengetahuan, karena di situ ada knowledge, ada skill ya, pengetahuan dan keterampilan untuk bisa mengolah informasi, menggunakan informasi sebagai faktor produksi. Kemudian seperti apa kebutuhan atau keahlian SDM yang dibutuhkan? Kalau bicara masyarakat agraris, ya petani itu kan menggunakan ototnya, berbadan sehat, dia bisa mencangkul. Walaupun sekarang pertanian juga masyarakat agraris sudah gunakan teknologi, tapi itu kan sudah masuk masyarakat industri namanya. Ada ahli mesin, bekerja dengan skill khusus. Ya. Sementara keahlian SDM yang dibutuhkan di masyarakat informasi itu adalah pekerja profesional, skillnya tentu tinggi, skillnya tinggi. Jadi ya dia tahu, makanya ya di era sekarang itu sangat dibutuhkan, misalnya programmer, ahli jaringan, itu penting karena dia punya skill tinggi. Bayarannya juga pasti tinggi, ya. Jadi tentulah kalau mencari uang dengan menggunakan fisik itu berbeda kalau menggunakan pengetahuan dan skill. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teknologi. Jadi bagaimana teknologinya? Tentu ya sederhana lah, alat-alat manual kalau agraris, teknologi mesin di industri, teknologi cerdas di masyarakat informasi ya. Dulu kan ada itu merek Nokia ya. Kalau pakai handphone itu hitam putih, tang ting tong bunyinya. Kalau sekarang ini kan, oh itu bisa mengukur juga tekanan darah, detak jantung kan ada di situ, ya. Kita bisa konsultasi dokter di situ, macam-macam. Jadi ya teknologi cerdas digunakan di masyarakat informasi. Kemudian selanjutnya ada prinsip perkembangan. Bagaimana prinsip perkembangannya? Ya kalau masyarakat agraris tradisional. Kalau masyarakat industri, ada pertumbuhan ekonomi di situ. Sementara kalau masyarakat informasi, penerapan pengetahuan dalam teknologi. Kemudian mode transportasinya apa? Jadi mode transportasinya, pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan, itu kalau masyarakat agraris. Sementara kalau di masyarakat industri ada produksi, distribusi barang, ada konstruksi, alat-alat berat, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan masyarakat informasi? Banyak. Transportasi, perdagangan, asuransi ya, karena ya itu orang mengasuransikan dirinya, asuransi kesehatan lah, asuransi pendidikan lah, dan seterusnya. Bicara real estate ya, ada pendidikan itu di masyarakat informasi itu yang dia lakukan. Oke, saya pikir itu untuk materi terkait masyarakat informasi. Nah, selanjutnya kita bicara tentang strategi difusi. Ini harusnya juga bukan karena disampaikan, sudah disampaikan kemarin, tinggal bagaimana Anda buat intisarinya. Ya, ini pekan ke-5 ya, terusnya. Ya, pekan ke-5, tapi kita lakukan di pekan ke-6. Oke, bagaimana strategi difusi? Ada 3 hal yang kita mau lihat di sini ya, bahwa kalau kita bicara strategi difusi, kita mau lihat tentang tahapan peristiwa yang menciptakan proses difusi, kemudian 5 tahap proses adopsi, lalu 5 kategori adopsi. Nah, kalau kita bicara difusi inovasi, itu sebenarnya adalah teori yang mana membahas tentang sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Jadi difusi.
Karena ada banyak itu, ada asimilasi, ada kulturasi, ada inkulturasi, ada difusi, inovasi, and invention, ya. Nah, ini teori dari Rogers, ya, di mana bukunya itu berjudul Diffusion of Innovation, ya. Jadi dia mendefinisikan difusi itu sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran. Jadi proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Jadi ini memang perlu. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada impresnya lalu kemudian jalan. Simsalabim, tidak. Karena ini terkait dengan perubahan perilaku, terkait dengan budaya. Sehingga harus ada proses difusi di situ. Ya. Jadi kan ini kan IGOP ini bagian dari sebuah inovasi, ya. Inovasi. Dimana kalau kita bicara inovasi itu kan di situ ada ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya, ya. Jadi sebuah inovasi terdifusi ke semua masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi, di program, ya, direncanakan. Nah, di mana ya tentu beberapa kelompok bisa menerimanya, mendengarkan, menerapkan, tapi beberapa kelompok yang lain itu butuh waktu, ya. Malah ada yang kemudian tentu bisa saja menolak. Sehingga perlu ada strategi yang tepat dengan 3 kategori ini, ya. Sama juga kalau bicara pemilih, ya. Jadi itu kan pemilih itu kan ada namanya core base voter, ada medial voter, ya. Ada pemilih tradisional, tidak perlu kau bicara dengan dia, dia pilih kau. Tapi ada juga yang kalau Anda tidak menjaga dia bisa hilang. Artinya dia milih karena pertimbangan logika bahwa ini rasional, ini baik. Dia bisa hilang kalau Anda berubah. Tapi ada memang pemilih tradisional, tidak melihat apa, tapi siapa. Nah, ada juga yang dia tidak menentukan pilihan, dia tidak bersandar pada siapa. Nanti kan dia lihat, tergantung kepentingan dia, tergantung penilaian dia. Nah, itu yang perlu dikampanye, ya, perlu dipanggil berdiskusi untuk menyampaikan ide-ide kita. Sama ini dengan masyarakat terkait dengan IGOP ini, ya. Ada 3 kategorinya. Dia menerima karena memang dia sudah paham betul bahwa ini dia mampu. Kalau ini bisa jadi dia mau, tapi dia tidak punya sumber daya untuk menyiapkan itu perangkatnya. Ada juga yang memang tidak mau karena mungkin dia diuntungkan oleh cara lama, kan bisa jadi begitu. Sehingga ya ini perlu memang pendekatan yang berbeda, strategi yang tepat untuk itu, ya. Nah, kalau kita bicara tahapan, itu ada 3 tahapan peristiwa yang menciptakan proses difusi. Nah, pertama adalah mempelajari inovasi. Jadi tahapan ini merupakan tahapan awal, ya. Ketika masyarakat mulai melihat, mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, ya, khususnya dari media massa, jadi penting itu. Jadi komunikasi atau sosialisasi dilakukan berbagai media online itu bagus, karena kalau misalnya surat kabar dulu kan terbatas, siaran televisi juga terbatas, tapi kalau ini gunakan jaringan internet, masuk ke grup-grup media sosial, itu lebih mudah dia berdiskursus di sana, ya. Jadi tahapan mempelajari inovasi dia lihat. Jadi pengadopsi awal biasanya merupakan orang-orang yang rajin, sehingga mereka bisa menangkap inovasi baru. Sama dengan misalnya di sekolah, ya. Sekolah ini ada dulu, seingat saya sebelum pandemi ini ada dulu namanya LMS, lalu berubah menjadi sekolah. Ada beberapa itu mungkin tidak sampai 50 orang di awal itu yang kemudian langsung mengikuti pelatihan untuk ini. Nah, artinya ada orang yang memang gemar untuk hal-hal yang baru, yang melek teknologi, akhirnya kemudian dia bisa langsung menerima itu karena dia melihat kemanfaatannya, ya. Nah, jika sebuah inovasi dianggap sulit dimengerti dan sulit diaplikasi, maka itu tentu tidak akan diadopsi dengan cepat, ya.
Tapi kalau dianggap mudah diterapkan, murah misalnya biayanya, itu pasti lebih cepat mengadopsinya. Yang masalah kalau ada hal yang memang butuh investasi, mahal di awal, tapi itu akhirnya lebih murah secara keseluruhan. Nah, jadi beberapa jenis inovasi harus disosialisasi melalui komunikasi interpersonal. Ada memang yang harus interpersonal. Ya. Oke, itu tahapan pertama ya, mempelajari inovasi. Yang kedua ini pengadopsian. Jadi setelah dipelajari tentu ada proses yang kedua, bisa pengadopsian ya. Jadi masyarakat mulai menggunakan inovasi itu. Bahwa semakin besar keuntungan didapat itu semakin tinggi dorongan untuk mengadopsi perilaku atau teknologi tertentu. Nah, adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. Jadi sebelum seseorang memutuskan untuk mencoba hal baru, biasanya bertanya pada diri mereka sendiri, apakah saya mampu melakukannya atau tidak. Ya, makanya tadi katakan bahwa e-gov itu lebih baik, lebih mudah kalau secara top down. Dari pimpinan betul yang punya tekad kuat, punya pemahaman yang baik, sehingga dia bisa menggunakan kepemimpinannya di dalam penerapan ini. Karena itu tadi bahwa ini mau tidak mau suka tidak suka, sesuatu merupakan tuntutan zaman. Sistem ini, e-gov ini. Nah, sejauh mana itu diterapkan tentu sangat ditentukan oleh bagaimana dorongan dari kekuasaan itu. Tapi sekali lagi bahwa tidak cukup hanya dengan itu. Tapi bagaimana kemudian juga bisa melakukan edukasi digital, baik itu kepada aparatur maupun kepada masyarakat. Tapi ingat bahwa adopsi ini bisa banyak pertimbangannya. Iya, pertimbangan yang paling bagus tentu bahwa ini bermanfaat dan itu untuk memberikan layanan terbaik, memperbaiki layanan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan jaringan sosial. Pengembangan jaringan sosial. Jadi kalau kita bicara pengembangan jaringan sosial, itu seseorang yang telah mengadopsi suatu inovasi itu akan menyebarkan inovasi tersebut kepada jaringan sosial di sekitarnya, sehingga sebuah inovasi bisa secara luas diadopsi oleh masyarakat. Ya, jadi bagaimana orang-orang yang awal tadi menerima itu bisa menjadi iklan yang baik bagi yang lain. Iya, sama juga di kampus sebenarnya. Tidak perlu kita banyak bersosialisasi, melakukan promosi terkait dengan departemen kita, terkait dengan fakultas kita atau universitas kita. Tapi alumni-alumni itulah yang kemudian menjadi corong. Dia akan bercerita tentang bagaimana proses belajar, dia akan bercerita tentang bagaimana fasilitas belajar, dia akan bercerita tentang bagaimana penelitian, pengabdian, itu dijalankan di kampus. Sehingga ya itu sangat sangat objektif tentu. Sama dengan ini. Itu bisa sangat membantu. Sama misalnya dosen pemerintahan, anaknya kuliah di pemerintahan. Nah, itu berarti dosennya sendiri yakin bahwa ini adalah departemen terbaik. Saya masukkan di sini. Nah, cuma kalau ternyata di tempat lain berarti tidak yakin. Tapi itu bukan satu variabel ya. Bisa jadi karena ya, si anak sendiri punya potensi bakat tidak di situ. Tidak boleh dipaksakan juga. Jadi maksud saya adalah bahwa penerima awal itu menjadi agen-agen terbaik untuk bisa menyampaikan itu inovasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tahapan. Jadi bagaimana tahapan proses adopsi itu ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah tahap pengetahuan. Jadi ini menurut teori diffusion of innovation ya. Jadi syarat pertama masyarakat bersedia menggunakan sebuah layanan e-gov itu adalah pengetahuan masyarakat, awareness. Jadi bagaimana masyarakat kita harus punya pengetahuan. Nah, kalau bicara tahap pengetahuan ini, ya seseorang
yang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru perlu kemudian disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, baik itu media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal. Jadi perlu sosialisasi dan penyampaian. Makanya impres itu perlu disosialisasikan, perlu ada roadmap-nya seperti apa, renstranya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tahap persuasi. Jadi persuasi ini di sini dikatakan bahwa sebagai inovasi teknologi, misalnya layanan publik online, itu butuh persuasi. Tahap meyakinkan bahwa layanan tersebut memiliki banyak kelebihan daripada layanan manual. Misalnya lebih praktis, ya, lebih cepat, lebih mudah, pas dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka, aman dan tidak berisiko. Ya, bahkan masyarakat dapat latihan mencobanya. Misalnya mobil baru itu keluar, biasanya ada test driver. Ya, coba dulu mengaspal di sana bersama mobil baru. Oh, ternyata bagus. Iya, jadi dia tentu lebih kalau tahap knowledge tadi itu efektif menggunakan media massa. Tapi kalau tahapan persuasi ini, dia lebih efektif kalau disampaikan melalui personal network. Ya. Dan disampaikan misalnya toko, orang berpengaruh. Makanya biasa itu ada apa? Misalnya di iklan-iklan itu kan biasa ada testimoni ya. Dan kalau yang menggunakan itu, yang menggunakan ini ternyata toko agama, oh berarti ini halal, aman misalnya. Banyak lah. Kemudian selanjutnya adalah tahap mengambil keputusan. Bagaimana tahapan pengambilan keputusan ini, decision ya. Seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka mengadopsi atau tidak. Nah, namun bukan berarti setelah mengambil keputusan menutup kemungkinan terhadap perubahan. Jadi bisa ada perubahan. Sehingga ya tidak boleh hanya misalnya kita promosikan begini. Dia gunakan satu, lalu kemudian tidak ada khasiat, maka dia tidak gunakan lagi. Tapi kalau berkelanjutan manfaat itu pastilah dia akan adopsi terus, malah meningkatkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap implementasi. Kalau kita bicara tahap implementasi, ya seseorang mulai menggunakan, dia sudah mulai menggunakan sambil mempelajari lebih jauh tentang itu. Ya. Makanya itu kan ada prinsip begini, semuanya baik sebelum buruk. Ada juga orang semua buruk sebelum baik. Itu bahaya itu. Yang biasanya menggunakan inovasi itu lebih cepat itu adalah yang punya pandangan semuanya baik sampai buruknya muncul. Jadi dia mencoba, dia berbaik sangka, positive thinking ya. Nah, meski individu atau masyarakat telah pernah menggunakan sebuah inovasi teknologi tahapan implementasi, mereka tetap melalui tahapan konfirmasi. Jadi ada tahapan konfirmasi, mencari pendapat orang, mencari sumber-sumber informasi yang lain, apakah sudah tepat ya menggunakan itu. Jadi ada tahapan ke-6-nya ini, kelimanya adalah tahapan konfirmasi. Ya konfirmasi. Jadi tidak menutup kemungkinan itu seseorang kemudian mengubah keputusannya. Yang tadinya menolak bisa menerima atau sebaliknya. Jadi sekali lagi bahwa proses adopsi sebuah layanan e-gov itu adalah sebuah proses kontinu. Tidak boleh seremonial, tidak boleh parsial, seperti pekerjaan paruh waktu. Ya, jadi proses adopsi itu adalah sebuah layanan e-gov itu adalah sebuah hal yang harus kontinu. Sehingga pemerintah daerah itu harus menyiapkan rencana kerja yang kontinu setiap tahun, bukan kegiatan ad hoc dan sekedar menjadi bagian dari proyek pembuatan aplikasi, karena aplikasi itu harus dijaga keamanannya, perlu selalu ditingkatkan kapasitasnya. Ada memang yang tongkrongi, ada back office-nya, ada resepsionisnya, sehingga ada tim memang ada masalah, ada yang bertanya langsung ada. Jangan kemudian pertanyaan tidak dijawab-jawab, sebulan tidak dijawab, setahun tidak dijawab, akhirnya orang jadi apa ini? Dia kembali ke kantor, rame-rame di sana, mengurus secara manual, itu kan soal. Yang terakhir adalah ada 5 kategori. Ada 5 kategori adopsi
di mana ketika mempromosikan suatu pemikiran baru terdapat perbedaan strategi tentu yang dapat digunakan untuk dikomunikasikan ke berbagai kategori pengadopsi. Ada innovators. Apa itu maksudnya innovators? Jadi ini sama tadi sebenarnya orang-orang awal itu. Jadi kalau bicara innovators itu para penemu yang mencetuskan ide teknologi dan terapan baru, di mana mereka merupakan pengguna pertama yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis dan dicegah agar dapat digunakan di dunia masyarakat dan industri. Ya, itu kalau kita bicara inovator ya, di kelompok yang tentu berani siap mencoba hal yang baru. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pengguna awal, early adopters. Jadi pengguna awal. Jadi kelompok ini kelompok yang menikmati perubahan. Dia mengikuti perkembangan zaman, melihat peluang pada setiap perubahan yang ada. Mereka mengadopsi teknologi di mana mereka percaya akan menghasilkan keuntungan besar sebagai peluang untuk kemajuan usaha mereka, sehingga tidak memerlukan informasi yang meyakinkan mereka untuk dapat beradaptasi. Pokoknya bismillah, dia jalan, dia terima. Ya, tapi ini kan tentu bisa, makanya kalau kita bicara budaya mengadopsi sebuah hal yang baru, itu kan kalau tidak terkait, kalau hanya terkait dengan hal-hal yang tidak terkait dengan nilai-nilai agama kepercayaan biasanya mudah. Tapi kalau itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan itu tentu akan sangat susah. Tapi kalau itu sejalan dengan nilai-nilai agama, ya mudah pasti. Kemudian yang selanjutnya adalah early majority, mayoritas awal. Ya, di mana kalau kita bicara mayoritas awal adalah sekumpulan orang yang cepat untuk mengadopsi suatu penggunaan teknologi baru sebagai media yang membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Perbedaannya tadi dengan pengguna awal ya, dalam kategori early majority membutuhkan bukti nyata dari hasil adopsi tadi. Jadi apa namanya, dia berkompromi secara berhati-hati lah untuk membuat keputusan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mayoritas awal. Jadi pengguna awal, lalu kemudian ada mayoritas awal, lalu kemudian ada mayoritas akhir. Ya, ini lebih berhati-hati lagi mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Ini biasanya apa ya? Orang sudah dapat keuntungan, lalu kemudian dia baru mulai. Nah, bisa jadi bubar mini kegiatan, baru kemudian dia menyesal kenapa tidak dari awal mendapatkan keuntungan. Jadi ada orang kelompok begitu. Ada wait and see. Lihat dulu. Hati-hati dia. Kemudian yang terakhir adalah laggards. Apa itu laggards? Ya. Ini kategori orang-orang yang ketat menganut kepercayaan tradisi mereka dan bersikap skeptis. Gitu. Mendekati mustahil terhadap perubahan. Karena dilandasi oleh rasa takut dan tekanan untuk mengganti dengan cara baru. Atau mungkin orang yang sangat diuntungkan dengan cara lama. Nah itu yang biasanya susah itu. Di mana dia meninggalkan ada keuntungan besar didapat. Nah, sehingga tentu kategori-kategori ini penting. Perlu dipetakan. Sama juga kalau kita belajar kepemimpinan, kan ada namanya teori kepemimpinan situasional. Situasi berbeda, strategi berbeda. Sehingga kemudian bisa memberikan treatment yang berbeda. Sehingga bisa dicapai tujuannya. Baik, saya pikir itu untuk penjelasan saya materi ini. Jadi pekan ke-7 dan 8, karena ini agak mundur ya, ada diskusi kelompok. Lihat petunjuk yang tadi saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.